Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas yaitu materi organisasi pendidikan dan visi atau budaya organisasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurhira dengan NIM A05225558, Prodi PGSD-B. Nah, yang pertama itu pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah entitas yang terstruktur dan sistematis yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan mengatur proses pendidikan di lembaga-lembaga formal maupun non-formal. Organisasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi pendidikan melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, kepala sekolah, administrasi, serta bekerja dengan pemangku kepentingan eksternal seperti orang tua dan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, adapun elemen utama organisasi pendidikan. Elemen utama organisasi pendidikan mencangkup struktur organisasi yang terdiri dari berbagai peran dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada pimpinan, guru, staf, dan siswa. Elemen lain yang penting adalah budaya organisasi yang mencangkup nilai-nilai, norma, dan prinsip yang dipegang oleh seluruh anggota organisasi. Adapun budaya ini mempengaruhi cara berinteraksi, mengambil keputusan, serta cara menghadapi tantangan dalam proses pendidikan. Sumber daya manusia juga merupakan elemen kunci yang mencangkup guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun jenis-jenis organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, tingkat pendidikan, dan bentuk penyelenggaraannya. Ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama organisasi pendidikan, kedua organisasi pendidikan non-formal, ketiga organisasi pendidikan informal, keempat organisasi pendidikan pemerintah, yang kelima organisasi pendidikan swasta, yang keenam organisasi pendidikan internasional. Organisasi pendidikan formal ini mencakup sekolah dan institusi pendidikan yang memiliki struktur dan kurikulum yang diakui secara nasional atau internasional. Contohnya sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan universitas. Adapun organisasi pendidikan non-formal, jenis ini mencangkup lembaga yang menyediakan pendidikan di luar sistem pendidikan formal, seperti pusat pelatihan kejuruan, kursus bahasa, program pendidikan orang dewasa, dan lembaga pelatihan keterampilan khusus. Adapun organisasi pendidikan informal, berbeda dari dua jenis sebelumnya. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung di
luar lembaga pendidikan resmi dan tanpa struktur kurikulum yang formal. Contohnya pendidikan melalui bimbingan keluarga, komunitas keagamaan, atau kelompok sosial lainnya. Adapun organisasi pendidikan pemerintah, lembaga-lembaga yang dikelola pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan institusi pendidikan yang didanai oleh negara. Organisasi ini bertugas merumuskan kebijakan, menetapkan standar, serta mengawasi pelaksanaan pendidikan di tingkat nasional maupun lokal. Adapun organisasi pendidikan swasta, lembaga pendidikan yang dikelola oleh entitas non-pemerintah seperti yayasan, perusahaan, atau individu. Sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, dan lembaga pelatihan swasta adalah contohnya yang umumnya memiliki lebih banyak otonomi dalam pengelolaan kurikulum dan sumber daya mereka. Yang terakhir, organisasi pendidikan internasional, lembaga pendidikan dan beroperasi di lebih dari suatu negara seperti internasional, universitas global, atau organisasi seperti UNESCO dan UNICEF yang berfokus pada pendidikan global. Nah, adapun hubungan organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan saling terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif. Kepemimpinan yang baik dalam organisasi pendidikan berperan dalam mengarahkan visi, misi, dan tujuan pendidikan secara strategis. Pemimpin pendidikan mengelola sumber daya, membangun budaya kerja yang positif, serta mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepemimpinan yang kuat, organisasi pendidikan dapat berfungsi secara optimal, mencapai hasil yang diinginkan, dan memberikan manfaat maksimal kepada peserta didik. Adapun tinjauan sekitar konsep visi. Visi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau individu. Konsep visi berfungsi sebagai paduan dan motivasi dalam merancang strategi serta mengambil keputusan. Visi yang kuat memberikan arah yang jelas, mencantumkan tujuan, dan mendorong inovasi dalam mencapai cita-cita jangka panjang. Nah, adapun pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan. Paulo Freire berpendapat bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas, menekankan pentingnya dialog antara guru dan murid, serta menolak pendidikan gaya bak yang hanya memindahkan pengetahuan. Pendidikan menurut Freire harus kritis, memberdayakan siswa untuk memahami realitas sosial mereka dan bertindak untuk mengubahnya. Nah, adapun budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang menjadi panduan bagi anggota dalam menjalankan aktivitas
kita sehari-hari. Budaya ini mempengaruhi cara kerja, interaksi, serta mengambil keputusan di dalam organisasi, menciptakan identitas lingkungan kerja yang khas. Nah, adapun yang terakhir itu perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka mengembangkan pelaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Pendidikan ekonomi berwawasan budaya bangsa bertujuan mengembangkan pelaku ekonomi yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, tetapi juga memahami dan menghargai nilai-nilai budaya. Perspektif ini menginteraksikan prinsip ekonomi dengan kearifan lokal untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya dalam masyarakat. Nah, inilah pembahasan materi dari saya, yaitu organisasi pendidikan dan visi atau budaya organisasi pendidikan. Sekian dan